Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu tentu pertama-tama kita jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, dan betapa nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia dari dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Maka mari kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah terus memberikan keteguhan hati kepada kita, keistiqomahan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, wabil khusus sholat fardu secara tepat waktu di masjid berjamaah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan kemenangan yang agung, yaitu masuk surga. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang tauhid, ya, karena kita tahu bahwa sesungguhnya, ya, sejak Nabi Adam sebagai manusia dan nabi pertama yang diciptakan oleh Allah hingga nabi dan rasul kita Rasulullah Muhammad SAW membawa agama yang sama, yaitu agama tauhid. Maka oleh karena itu kita perlu memahami, ya, tauhid itu sebenarnya apa. Dan kita sebagai muslim dituntut untuk merealisasikan, ya. Setelah memahami, kemudian kita merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam, ya, yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, ya, tauhid adalah bahasa Arab yang berarti mengesahkan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran Islam disebut dengan rububiyah, ya. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadati. Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran tauhid ini, yaitu rububiyah dan uluhiyah, harus kita jadikan bagian dari hidup dan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai keadaan, ya. Baik dalam menghadapi hal-hal yang menyenangkan karena memperoleh nikmat, atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan karena ditimpa oleh suatu musibah. Dalam ajaran tauhid paling tidak ada 3 hal yang mendasar yang dibicarakan. Yang pertama adalah ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Yang kedua, nubuat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan risalahnya, menyampaikan syariat-syariatnya kepada mereka. Dan yang ketiga, sami'iyat, yaitu informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari
Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Dalam ketiga ajaran dasar ini termuat ajaran tentang malaikat, kitab, dan takdir. Dan dari ajaran dasar inilah ditegakkan rukun-rukun Islam berupa syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan haji, serta ibadah-ibadah lainnya. Sebagai pelengkap sekaligus penyempurna, disyariatkan pula ihsan yang harus menyertai setiap ibadah yang kita lakukan. Dan buah dari ketiga ajaran Islam ini, yakni iman, Islam, dan ihsan, adalah baiknya perilaku atau akhlak seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama manusia, ataupun dengan lingkungannya. Semua hal ini telah direalisasikan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam kehidupan beliau sehari-hari. Dan kita sebagai umat beliau diminta untuk meneladani. Maka oleh karena itu beliau adalah uswatun hasanah kita, ya. Contoh yang baik yang harus kita teladani. Seluruh aspek kehidupan beliau semampu kita. Salah satu perilaku Rasulullah SAW yang harus kita teladani adalah melakukan ibadah berdasarkan apa yang disukai Allah selaku yang berhak menerima ibadah, bukan yang disukai oleh mereka sendiri. Sebuah dialog ringan yang terjadi antara beliau dengan Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ketika kaki Rasulullah SAW bengkak karena banyak melakukan qiyamul lail, ya, sholat malam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, Anda melaksanakan ibadah qiyamul lail sampai kaki Anda bengkak. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang terdahulu maupun yang akan datang?" Rasulullah SAW menjawab tegas, "Tidak patutkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?" Nah, dialog ringan ini menjelaskan bahwa karena Allah menyukai hamba-hambanya yang pandai bersyukur, maka Rasulullah pun melakukannya tanpa menghiraukan kaki beliau menjadi bengkak karenanya. Dan juga beliau tidak menghiraukan bahwa beliau maksum, bebas dari dosa, dan dijamin masuk surga. Nah, sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang punya persepsi sendiri tentang sesuatu. Apakah itu perintah ataupun larangan Allah? Seringkali terjadi persepsi kita bertolak belakang dengan apa yang Allah tetapkan. Hal ini disinggung oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahui. Nah, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, jika kita cermati maka kita akan memperoleh pemahaman, ya, bahwa sesungguhnya apapun yang Allah perintahkan kepada kita seharusnya kita lakukan dengan penuh ketaatan, sekalipun kadang-kadang terasa berat dan tidak menyenangkan. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita betul meyakini bahwa hanya Allah yang semua perintahnya harus kita taati, ya, tanpa memperhitungkan faktor kesenangan, ya. Nah, tadi ya, saya ulangi, apakah kita melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larang-larangannya, ya, tanpa memperhitungkan faktor kesenangan atau kebencian kita terhadap perintah dan larangan tersebut. Ya, tadi ini mutlak, ya, harga mati ibaratnya begitu, ya. Karena kesenangan dan kebencian kita terhadap sesuatu bersifat nisbi atau relatif, sementara ketentuan Allah bersifat mengikat dan mutlak. Ya. Apa yang kita ketahui sangat terbatas, ya. Kita ini cuma hamba aja, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha tahu segala sesuatu. Ya, karena itulah dalam kaitan dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya, kita jangan tertipu oleh pengetahuan kita yang dangkal sehingga mengukur baik dan buruk, ya, atau menyusahkan dan menyenangkan berdasarkan kemampuan kita sendiri. Padahal apa yang ditentukan oleh Allah SWT untuk kita semua, ya,
dan sesuai dengan ayat surat Al-Baqarah tadi ayat 216 ya, ditentukan bahwa contoh kewajiban berperang ya, semua orang nggak senang berperang ya, karena risikonya selain bisa luka ya, sakit juga mati ya. Nah, yang kita bayangkan dalam berperang hanyalah sesuatu yang menyusahkan ya kan, pasti apakah membunuh atau terbunuh ya kan, to kill or to be kill ya kan. Nah, membinasakan atau dibinasakan ya. Dalam ajaran Islam berperang itu diperintahkan terutama untuk mempertahankan agama ya, menegakkan kebenaran dan mengurangi atau menghapus tindakan kezaliman dan kesewenangan. Karena itu jika orang yang berperang mengalami kekalahan bahkan terbunuh, maka ia akan menjadi syahid, dan jika ia memperoleh kemenangan, ia akan mendapatkan kebebasan dari kezaliman serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diperoleh dari perang yang diperintahkan tersebut merupakan kebaikan bagi mereka yang memenuhinya. Padahal ketaatan merupakan sesuatu yang pasti dan akan mereka peroleh ya. Disinilah tauhid uluhiyah harus berperan. Berupa ketaatan sepenuhnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang lain atau pribadi, persepsi, pemikiran dan nafsu kita sendiri. Dan di sisi lain dalam peperangan, tauhid rububiyah pun harus berperan pula, di mana kita harus yakin bahwa yang dapat menjaga, memelihara dan menyelamatkan kita dalam segala keadaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, materinya ini sebetulnya masih cukup banyak, tetapi waktu kita terbatas ya. Kalau terlalu banyak nanti membosankan ya kan. Jadi saya cukupkan sampai di sini saja pemahaman kita tentang tauhid. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua membawa ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah ya, bahwa Allah itu hanya esa, tunggal, tidak diperanakkan dan tidak mempunyai anak ya. Jadi oleh karena itu mari kita wujudkan ketauhidan ini dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang tadi saya sampaikan ya. Sebagai contoh adalah baginda Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita. Betapa beliau yang sudah maksum, bebas dari dosa ya kan. Kemudian dijamin masuk surga, tapi tetap melaksanakan qiyamul lail. Bayangkan ya, melaksanakan qiyamul lail ya, yang notabene juga sebetulnya adalah sholat sunnah ya. Jadi ketika ditanya oleh istri beliau ya, Bunda Aisyah radhiyallahu anha ya, mengapa engkau masih melaksanakan qiyamul lail ya, padahal engkau sudah dijamin masuk surga, bebas dari dosa sampai kakimu bengkak. Maka Rasulullah menjawab, tidakkah aku boleh bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada aku. Jadi sesungguhnya kita sholat, kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu adalah ekspresi ya, kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberi kenikmatan yang begitu banyak. Yang selalu di awal tausiah saya sampaikan, kita tidak mungkin atau mustahil menghitungnya, saking banyaknya ya. Walaupun semua air di lautan dijadikan sebagai tinta ya, dan semua pohon di hutan dijadikan sebagai pena, tidak akan mampu menuliskan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada hambanya, kepada kita semua. Baik teman-teman, alhamdulillah ini anak saya Astri Fatimah Ramadina menjadi penonton ya, satu-satunya penonton ya. Nanti versi siaran tundanya mudah-mudahan banyak ditonton oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya salah dalam menyampaikan kata-kata, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.